kelas 03 SAKP 12 akuntansi semester 3. Apa itu penjualan? Siklus penjualan adalah urutan kegiatan sejak diterimanya pesanan dari pembeli, pengiriman barang, pembuatan faktur atau pendagihan, dan pencatatan penjualan. Penjualan adalah aktivitas terpadu dalam mengembangkan berbagai perencanaan strategis yang ditunjukkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dan kepuasan konsumen yang berakhir pada transaksi penjualan dengan memperoleh laba. Sistem penjualan dibagi dua bagian dalam pelaksanaannya, yaitu penjualan secara tunai dan penjualan secara kredit. Sistem informasi akuntansi penjualan. Sistem penjualan digunakan untuk menangani transaksi penjualan barang atau jasa, baik secara kredit maupun secara tunai. Dalam transaksi penjualan kredit, jika order dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau penyerahan jasa untuk jangka waktu tertentu, perusahaan memiliki piutang kepada pelanggannya. Dalam penjualan tunai, barang atau jasa baru diserahkan oleh bagian pengiriman kepada pembeli jika bagian kasir telah menerima uang dari pembeli. Apa tujuan siklus penjualan? Tujuan penjualan pada intinya adalah memperoleh laba atau keuntungan sebesar-besarnya dari transaksi penjualan akan produk yang dihasilkan. Dalam mewujudkan tujuan penjualan ini, harus memperhatikan kinerja para penyalur produk, seperti distributor, agen, dan lembaga pemasaran lainnya. Peningkatan performa kerja dari lembaga pemasaran tersebut dalam hal menjaga kualitas barang atau jasa sangat menentukan penjualan akhir. Selanjutnya kita akan membahas tentang flowchart. Apa sih flowchart itu? Kata flowchart berasal dari bahasa Inggris yang berarti diagram alir. Flowchart umumnya disusun berdasarkan algoritma dari sebuah program yang ingin dijalankan untuk mempermudah pemahaman dari bahasa program. Penyusunan flowchart diharuskan sistematis serta berurutan dengan berdasarkan alur dari program itu sendiri. Jadi, flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Selanjutnya ada simbol-simbol diagram alir. Yang pertama ada simbol terminal untuk menyatakan awal atau akhir suatu program. Yang kedua ada simbol input atau output untuk menyatakan proses input atau output sesuai dengan jenis peralatannya. Yang ketiga ada simbol proses untuk menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Yang keempat ada simbol decision untuk menunjukkan suatu kondisi tertentu yang menghasilkan dua kemungkinan yaitu ya atau tidak. Yang kelima ada simbol display untuk mencetak keluaran dalam layar monitor. Yang keenam ada simbol arus atau flow untuk menyatakan jalannya suatu arus atau proses. Selanjutnya ada simbol konektor untuk menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Yang kedelapan ada simbol offline connector untuk menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Yang kesembilan ada simbol call untuk memanggil subprogram. Yang kesepuluh ada simbol dokumen untuk mencetak keluaran dalam bentuk dokumen melalui printer. Yang kesebelas ada simbol disk storage untuk menyatakan input yang berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Ke-12 ada simbol preparation, yaitu untuk menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi nilai atau harga awal. Yang ke-13 ada simbol offline storage untuk menunjukkan bahwa data dalam simbol ini dapat disimpan ke suatu media tertentu. Dan yang terakhir ada simbol manual, yaitu untuk menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya ada contoh flowchart siklus penjualan tunai. Di sini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada bagian order penjualan, yang kedua bagian kasa, ketiga bagian gudang, keempat bagian pengiriman barang, kelima bagian jurnal buku besar dan laporan, dan yang terakhir bagian kartu persediaan dan kartu biaya. Kemudian ada contoh siklus penjualan secara kredit. Di sini dibagi menjadi 6 bagian juga. Yang pertama ada untuk customer, untuk bagian penjualan, untuk bagian gudang, untuk bagian pengiriman, untuk bagian keuangan, dan terakhir untuk pimpinan.